Yang selanjutnya ada sumber masalah dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama ada pengalaman. Pengalaman merupakan sumber yang bermanfaat bagi para peneliti. Pengalaman yang dialami oleh suatu atau sekelompok orang dengan jenis permasalahan, sudut pandang hingga bidang keilmuan yang berbeda dapat diangkat sebagai suatu masalah yang layak untuk diteliti. Selama peneliti memahami apa hal yang akan ditelitinya. Yang kedua ada teori. Teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat pernyataan, prinsip, dan proporsi yang saling terkait yang menentukan hubungan antar variabel. Dan yang ketiga ada kepustakaan atau literatur. Dengan melakukan tinjauan literatur, maka seorang yang ingin melakukan penelitian dapat menelusuri informasi terkait teori maupun hasil penelitian sebelumnya, yang bisa dikembangkan menjadi sumber masalah penelitian selanjutnya. Dan yang keempat ada berita terkini. Dengan kemajuan teknologi pada masa sekarang, maka mengakses berita terkini bukanlah hal yang sulit. Peneliti dapat mengaksesnya melalui surat kabar, radio, televisi, internet, ataupun media sosial hanya dengan beberapa klik. Next. Dan selanjutnya ada tujuan masalah dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian, masalah merupakan landasan yang akan diangkat menjadi suatu variabel yang akan diteliti. Dalam studi penelitian, masalah merupakan langkah pertama dan dasar yang penting. Bisa dikatakan bahwa bila tidak ada masalah, maka penelitian jenis apapun akan mustahil dapat dilakukan. Maka peneliti tidak akan bergerak ke langkah selanjutnya. Next. Selanjutnya ada tahap perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama ada mengidentifikasi bidang yang diminati secara luas. Mengidentifikasi bidang yang diminati ini juga berkaitan dengan bidang yang dikuasai, baik itu penguasaan dalam bidang akademis maupun profesional. Dengan begitu akan membantu menentukan topik yang akan diangkat sebagai rumusan penelitian. Yang kedua ada kelompokan garis besar subjek menjadi subbidang. Pengelompokan ini sebaiknya dilandasi dengan tinjauan literatur dan konsultasi dengan pihak tertentu terlebih dahulu, barulah kemudian daftar subbidang yang diuraikan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada memilih subbidang yang menarik. Pada tahap ini merupakan tahap memilih subbidang yang kita minati. Pemilihan ini harus didasarkan oleh ketertarikan kita terhadap subbidang tersebut dengan pertimbangan yang bijak terhadap ketersediaan waktu, tingkat keahlian, dan sumber daya yang kita miliki untuk melakukan penelitian. Yang keempat, angkat pertanyaan penelitian. Pengajuan pertanyaan terkait subbidang yang sudah dipilih dapat dilakukan dengan membuat peta pikiran dari hal-hal apa saja yang ingin diketahui terkait dengan topik tersebut. Yang kelima ada merumuskan tujuan. Tujuan dari penelitian berkaitan erat dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Perbedaannya hanyalah pada cara penulisannya. Jika rumusan masalah berbentuk kalimat-kalimat pertanyaan, maka tujuan penelitian lebih berorientasi pada susunan kalimat pernyataan yang diawali dengan kata untuk yang diikuti oleh kata kerja. Misalnya untuk mengetahui, untuk menentukan, untuk memastikan, untuk memeriksa, dan sebagainya. Yang keenam ada menilai tujuan. Pada tahap ini, kita mengevaluasi kelayakan dari rumusan penelitian tersebut. Penilaian ini juga digunakan agar upaya penelitian yang dilakukan sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh peneliti. Dan yang ketujuh adalah periksa ulang. Pada tahap ini kita harus memeriksa kembali dan memberikan pertimbangan yang serius dan realistis terhadap topik, rumusan masalah, tujuan yang akan dicapai, dan apakah kita memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan penelitian tersebut. Mungkin sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh rekan kami, Syabian. Baik,
Sebelumnya saya izin off-cam karena salah jaringan. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori dalam penelitian. Yang pertama yaitu kegunaan teori dalam penelitian. Teori berguna untuk memperjelas masalah yang diteliti sebagai landasan dalam merumuskan hipotesis dan berfungsi sebagai sumber pustaka dalam menyusun instrumen penelitian. Kegunaan teori secara umum ada 3. Yang pertama yaitu melakukan prediksi, yang kedua menjelaskan fenomena, yang ketiga yaitu pengendalian suatu gejala. Adapun secara khusus jika kita kaitkan dengan kegunaan teori dalam penelitian, yaitu yang pertama memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Yang kedua merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Yang ketiga mengidentifikasi dan membahas hasil penelitian. Yang selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dan upaya pemecahan masalah. Yang kedua ada yaitu cara review literatur. Adapun beberapa teknik literatur review adalah yang pertama yaitu compare. Apa itu compare? Compare adalah teknik melakukan review dengan cara mencari kesamaan di antara beberapa literatur dan kita ambil kesimpulannya. Yang kedua kontras, yaitu teknik melakukan review dengan cara menemukan perbedaan di antara beberapa literatur dan mengambil kesimpulannya. Yang ketiga yaitu criticize, yaitu teknik melakukan review dengan membuat pendapat sendiri terhadap sumber yang dibaca. Yang keempat synthesize, yaitu teknik melakukan review dengan menggabungkan beberapa sumber menjadi sebuah ide baru. Yang kelima summarize, yaitu teknik melakukan review dengan menulis kembali sumbernya dengan kalimat sendiri. Nah, ini ada beberapa langkah dalam melakukan review literatur. Yang langkah pertama adalah membaca tulisan-tulisan ilmiah terkait. Ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu kita perhatikan struktur dan teks, misalnya daftar isi, abstrak, heading, dan subheadings untuk melihat apakah teks tersebut itu sesuai untuk tujuan Anda. Yang tahap kedua, jika teks terlihat sesuai untuk tujuan kita, maka baca dengan lebih detail untuk mencari penelitian tertentu yang akan mendukung literatur review. Teknik ini memungkinkan untuk mengidentifikasi materi yang sesuai dengan membaca secara luas dan untuk memperoleh pengertian umum mengenai literatur yang ada di bidang Anda. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengevaluasi semua tulisan ilmiah yang dibaca. Tulisan ilmiah berkualitas adalah jurnal elektronis dan database. Mungkin kita perlu hati-hati dalam melakukan pencarian Google yang menghasilkan situs yang tidak terkualifikasi, dan pastikan dari mana asal sumber riset tersebut. Dan hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengevaluasi tulisan ilmiah adalah yang pertama akurasi, yang kedua objektivitas, ketiga kemutahiran, dan yang keempat cakupan. Langkah yang ketiga yaitu buat ringkasan publikasi-publikasi tersebut. Yang keempat, gabungkan menjadi satu cerita ilmiah yang lengkap mengenai suatu permasalahan. Adapun selanjutnya yaitu konstruk dan variabel dalam penelitian kuantitatif. Konsep yang dapat diukur dan diamati disebut dengan konstruk. Konstruk dan konsep lebih kurang sama, hanya perbedaan yang mendasar adalah konstruk dikhususkan pada sesuatu yang bisa diukur atau yang bisa ditimbang dan dihitung. Konstruk merupakan jenis konsep tertentu yang berada dalam tingkatan abstraksi yang lebih tinggi dari konsep dan diciptakan untuk tujuan teoritis tertentu. Konsep dihasilkan oleh ilmuwan secara sadar untuk kepentingan ilmiah, dan konstruk dapat diartikan sebagai konsep yang telah dibatasi pengertiannya, unsur, ciri, dan sifatnya, sehingga dapat diamati dan diukur. Kemudian tentang variabel, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dapat didefinisikan sebagai konstruk yang memiliki variasi nilai atau konstruk yang sifatnya telah diberi nilai. Misalnya, suhu atau temperatur adalah suatu variabel yang dapat diobservasi, diukur,
dan memiliki nilai yang bervariasi dari tinggi ke rendah. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Syabian. Materi keempat akan disampaikan oleh rekan kami Mawar. Terima kasih Mika. Yang selanjutnya itu hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya. Yang pertama itu definisi hipotesis. Hipotesis merupakan penjelasan sementara karena masih perlu diuji kebenaran pertanyaan peneliti yang dirumuskan sebelumnya berdasarkan teori yang telah digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian. Nah, menurut Kalinger, hipotesis adalah pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Dilihat dari Kamus Internasional Baru ketiga Webster, hipotesis adalah proporsi, kondisi, atau prinsip yang diasumsikan mungkin tanpa keyakinan secara berurutan untuk menarik keluar konsekuensi logis dan dengan metode ini untuk menguji kesesuaiannya dengan fakta-fakta yang diketahui atau dapat ditentukan. Selanjutnya yaitu fungsi hipotesis. Yang pertama itu formulasi hipotesis menyediakan studi dengan fokus. Hal ini memberitahu tentang aspek spesifik dari masalah riset yang harus diteliti atau diselidiki kerangka yang menjadi kerangka kerja bagi seorang peneliti. Yang kedua, memberitahu mengenai data apa yang harus dikumpulkan dan apa yang tidak dikumpulkan sehingga memberi fokus untuk penelitian dan memberi arah kerja. Yang ketiga, konstruksi hipotesis meningkatkan objektivitas dalam sebuah penelitian. Keempat, hipotesis memungkinkan untuk menambah rumusan teori dan memungkinkan untuk menyimpulkan khususnya apa yang benar dan salah. Selanjutnya itu sumber hipotesis. Menurut Musli Ansori, menyatakan hipotesis dapat berasal dari penjelasan logika, teori, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Sehingga dalam sebuah hipotesis, penelitian harus memiliki informasi yang banyak tentang masalah yang akan dipecahkan dengan cara memperbanyak baca literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengamati keterangan mengenai tempat dan hal-hal yang ada hubungannya satu sama lain pada permasalahan yang sedang diteliti atau diselidiki. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam menghubungkan satu keadaan dengan keadaan yang lain sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Selanjutnya yaitu kriteria hipotesis yang baik. Yang pertama, dapat dinyatakan dalam sebuah kalimat yang jelas, karena jika sebuah hipotesis tidak dinyatakan dengan jelas, maka akan terjadi sebuah perbedaan penafsiran atau interpretasi yang berbeda oleh pembaca. Yang kedua, sebuah hipotesis harus dapat diuji secara ilmiah. Hipotesis yang telah dirumuskan atau dibuat harus bisa diuji dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan secara ilmiah, sehingga hipotesis tersebut dapat dibuktikan. Yang ketiga, hipotesis yang dibuat harus memiliki dasar yang dibutuhkan dalam mengembangkan hipotesis yang kuat. Hipotesis yang kuat ini merupakan hipotesis yang memiliki dukungan oleh hasil-hasil penelitian sebelumnya, teori atau penjelasan yang logis. Selanjutnya yaitu jenis hipotesis. Jenis hipotesis dibagi jadi beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan rumusannya. Yang berdasarkan rumusannya dibagi menjadi dua juga, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis kerja merupakan hipotesis yang sebenarnya dan merupakan sintesis dari hasil sebuah kajian teoritis. Hipotesis kerja ini disimbolkan dengan H1 atau HA. Nah, hipotesis nol ini merupakan kebalikan atau lawan dari hipotesis kerja yang disimbolkan dengan H0. Yang kedua, berdasarkan proses pemerolehannya. Dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis induktif dan hipotesis deduktif. Di mana hipotesis induktif ini merupakan hipotesis yang dirumuskan atau dibentuk berdasar pengamatan untuk menghasilkan sebuah teori yang baru. Sedangkan hipotesis deduktif merupakan hipotesis yang dirumuskan atau dibentuk berdasarkan teori ilmiah yang telah ada. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya, yaitu ada hipotesis deskriptif, hipotesis asosiatif, dan hipotesis komparatif.
hipotesis deskriptif ini merupakan pernyataan atau jawaban sementara pada masalah deskriptif yang berkaitan dengan variabel tunggal. Nah, hipotesis asosiatif ini merupakan pernyataan atau jawaban sementara terhadap rumusan asosiatif yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, kalau hipotesis komparatif merupakan pernyataan atau jawaban sementara pada rumusan masalah komparatif yang variabelnya sama tetapi populasi dan sampelnya berbeda. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mawar dan rekan-rekan saya. Selanjutnya kami serahkan kepada teman-teman kami yang lainnya agar memberi pertanyaan dan lain sebagainya. Minta tolong dicatat dulu penanyanya nanti ya. Siapa yang bertanya? Bapak sedang di jalan dari kelas FKM sebetulnya. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Si Gina udah raise hand tuh. Baiklah, kepada Regina, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga kelompok yang telah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Saya yang di bagian awal tadi yang dijelaskan oleh Humika, kan ada setelah perumusan masalah itu ada desain studi. Tadi Humikanya tidak menjelaskan apa itu desain studi, dan di situ saya ingin bertanya apa itu desain studi dan apakah ada contohnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Regina atas pertanyaannya. Selanjutnya kami serahkan kepada Afni. Izin bertanya kelompok, mengenai penjelasan tadi review literatur itu kan ada compare dengan kontras. Kalau dari pengertian saya sendiri, compare sama kontras itu kan sama-sama kayak mencari perbedaan ya. Kayak perbedaannya satu dengan yang lain. Compare itu kan membedakan, kontras itu kan kita juga melihat kan perbedaan yang, ya kalau misalnya artinya kan perbedaan yang kontras. Bisa dijelaskan lagi nggak lebih detail itu perbedaan yang gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Afni atas pertanyaannya. Selanjutnya kami serahkan kepada Tiara. Pertanyaan selanjutnya kami persilakan Tiara. Baik, terima kasih kelompok penyaji. Di sini saya ingin bertanya mengenai pengelompokan garis besar subjek berdasarkan subbidang. Itu bisa diberi contoh nggak gimana sih pengelompokan garis besar subjek itu berdasarkan subbidang? Dan juga terkait pertanyaan Afni tadi, saya bertanya ada nggak sih dari teknik literatur review itu yang lebih baik daripada teknik lainnya, ataukah penggunaannya itu sesuai situasi? Apa yang membedakan bisa menggunakan teknik ini di saat ini, menggunakan teknik ini di saat ini gitu. Atau itu terserah kita pengen pakai teknik yang mana. Baik, terima kasih Tiara atas pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Sekar.
Baik, terima kasih kepada Humika. Izin bertanya mengenai tahapan perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif tadi yang dijelaskan mengenai mengidentifikasi bidang yang diminati secara luas. Nah, itu maksud secara luasnya ini luas dalam hal yang kita bahas, misalnya kayak misal kita terkena COVID, terus gangguan terhadap mental kita, itu yang dibahas hanya topik yang itu saja, atau maksud bidang secara luas ini bidang lain, kayak misalnya bidang hal-hal terkait ilmu lain kayak ilmu sosial lainnya, atau hanya yang bidang topik yang kita bahas tentang kesehatan dan itu saja secara mendalam. Terus yang kedua mengenai teknik itu tadi kalau nggak salah dijelaskan mengenai criticize sama summarize. Nah itu kalau nggak salah saya dengar tadi, kalau criticize tadi kan membuat pendapat sendiri dari sumber. Terus kalau summarize itu menyimpulkan. Nah, apakah kalau menyimpulkan itu bisa menggunakan bahasa sendiri? Terus apakah bisa jadi disamakan sama criticize tadi? Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Sekar dan terima kasih kepada teman-teman lainnya yang sudah bertanya. Apakah masih ada pertanyaan? Jika belum ada, kami akan menutup sesi pertanyaan untuk sekarang. Jika ada lagi nanti akan kami buka. Silakan. Terima kasih teman-teman, beri kami waktu untuk berdiskusi sebentar. Moderator, saya boleh izin menjawab.
Baik, Bian, dipersilakan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Afni, yaitu compare dan kontras tentang perbedaannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya perbedaan yang mendasar adalah kalau compare, kita akan fokus kepada persamaan di antara literatur yang kita baca. Ya, kalau kontras berarti kita fokusnya lebih ke perbedaannya. Jadi nanti diharapkan ketika kita menemukan persamaan di antara literatur, diharapkan kita menjadi lebih paham, atau kita menemukan perbedaan di antara literatur, kita lebih paham dan kita bisa membuat review literaturnya. Seperti itu kira-kira. Kemudian menyambung juga pertanyaan dari Tiara tentang teknik literatur yang mana yang lebih baik. Sebenarnya menurut pemahaman saya, kita harus menyesuaikan mana yang cocok gitu. Jadi tidak ada yang mana yang terbaik, jadi kita sesuaikan saja. Misalnya kalau literaturnya seperti ini, mungkin akan lebih baik kita gunakan teknik seperti ini, lebih kurang seperti itu. Dan yang terakhir dari saya, yaitu dari Sekar, yaitu mengenai teknik criticize sama summarize. Apakah bisa menyimpulkan dengan menggunakan bahasa sendiri, atau apakah bisa dengan summarize disamakan dengan criticize? Jawabannya adalah sekali lagi, criticize yaitu membuat pendapat sendiri. Kalau summarize yaitu menulis kembali berdasarkan apa yang telah kita baca. Jadi di situ letak perbedaannya. Jadi nanti apakah bisa digabungkan? Ya mungkin kalau menurut pemahaman saya pribadi, ya nggak apa-apa. Soalnya kan ini kan teknik yang ditawarkan supaya kita lebih mudah dalam membuat review literatur. Seperti itu. Kalau ada yang kurang, silahkan teman-teman kelompok atau teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Syabian atas jawabannya. Mungkin kepada Afni, Tiara, dan Syekar, apakah sudah bisa diterima? Izin konfirmasi berarti compare itu mencari persamaan, sementara kontrasnya baru perbedaannya gitu ya? Ya, lebih ke fokusnya ke mana gitu, fokusnya ke persamaan atau fokusnya ke perbedaan. Itu. Baik, terima kasih. Oke, dari Afni sudah bisa menerima jawabannya. Bagaimana dengan Syekar dan Tiara? Ya, terima kasih kepada Humika dan kelompok. Baik, sama-sama Syekar. Bagaimana dengan Tiara? Apakah perlu dijelaskan kembali atau ada yang kurang? Enggak sih, berarti intinya tadi tergantung literaturnya apa ya, izin konfirmasi. Oh ya, baik, terima kasih kelompok. Baik, terima kasih kembali Tiara. Selanjutnya, saya izin menjawab mengenai pertanyaan Regina. Apa yang dimaksud dengan desain studi dalam langkah-langkah penelitian kuantitatif tadi ya kan? Jadi yang dimaksud dengan kita mendesain studi kita itu kan itu setelah kita menspesifikasikan masalah apa yang akan kita bahas, kita itu merencanakan bagaimana kita akan melaksanakan studi kita. Jadi itu terkait mencatat apa-apa aja yang perlu kita pertanyakan, terus
mengambil keputusan mengenai detail praktis apa yang mau kita lakukan. Misalnya kita itu mau melakukan survei atau kita itu mau mengambil subjek sebanyak ini dari ini, misalnya begitu. Jadi itu terkait dengan bagaimana bentuk penelitian akan kita lakukan serta detail-detailnya. Bagaimana Regina? Bisa dipahami. Terima kasih banyak, Mika. Baik, terima kasih kembali Regina. Baiklah, saya ingin coba jawab pertanyaan pertama dari Tiara, yaitu contoh pengelompokan garis besar subjek menjadi subbidang. Contohnya itu misalnya kita memilih kekerasan dalam rumah tangga sebagai subjek penelitian kita. Setelah itu kita itu membaginya jadi subbidang seperti kita bagi dulu profil yang pertama, profil keluarga di mana kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi, dan yang subbidang kedua itu profil korban dari kekerasan rumah tangga tersebut. Yang ketiga ada profil, kita menjadi bidangnya itu jadi profil para pelaku. Dan yang selanjutnya bidang selanjutnya itu ada alasan melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Dan bagi bidang lagi menjadi dampak kekerasan dalam rumah tangga pada keluarga tersebut. Jadi seperti itu bidang-bidangnya, kita bagi apa dampaknya, apa profil keluarganya, dan apa tingkatan dan apa efektivitas layanan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Jadi intinya itu kita bagi aja
banyak poin-poinnya gitu loh, Tiara. Apa dipahami atau mau ditanyakan lagi? Iya baik, dapat dimengerti. Terima kasih kelompok.